wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Darmawan, mahasiswa PPG Darjah 3 Universitas Udayana Jati Cirebon, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk uji kompetensi UKIM pada hari ini tanggal 30 November 2020, hari Senin pukul 10 sampai dengan selesai. Nah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak ingin cek dulu suara Bapak sudah terdengar jelas dan tampilan video gambar Bapak di Vicon Zoom Meeting sudah jelas? Sudah terlihat? Oke, kita mulai ya. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pelajaran hari ini, silakan Mega untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mega yang sudah membantu Bapak untuk memimpin doa supaya pembelajaran hari ini kita mendapatkan barokah. Amin ya robbal alamin. Tentu perlu untuk pembelajaran hari ini Bapak cek kehadiran kalian. Seperti biasa, Bapak akan kirim link Google Form di WA Group. Silahkan kalian isi kehadiran kalian. Biasa. Oke, ternyata alhamdulillah hampir semua siswa masuk, tapi ada satu siswa yang tidak hadir, yaitu Ajis. Semoga Ajis bisa kembali lagi bergabung di pembelajaran daring ya. Tetap semangat walaupun masa COVID kita belajarnya daring. Nah, tadi Bapak sudah cek kehadiran kalian dan Bapak juga sudah melihat kalian sudah masuk di Zoom Meeting untuk kegiatan Vicon hari ini. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan dan ingat, kita harus 3M. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak kita ketika beraktivitas. Untuk memotivasi pembelajaran kali ini, ada kata bijak, Ida sodakul azmu, wadoha sabil. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi, ketika kalian mempunyai cita-cita, jangan putus asa bahwa cita-cita tersebut tidak akan tergapai. Kalian harus berusaha dan berusaha. Di mana ada permasalahan, pasti itu ada solusi. Ingat, tetap semangat dan jangan putus asa. Nah, saat ini Bapak akan tampilkan gambar. Silakan kalian tebak gambar kata. Ya, ada yang bisa menjawab, ada palu, ada per, ada emo tersenyum. Jika disatukan apa jawabannya? Selalu tersenyum, Pak. Betul, jawabannya selalu tersenyum. Oke, gambar yang kedua, ada yang jawab itu ada tangan, ada main, ada gambar merah ya. Jika disatukan apa kalimatnya? Tangan, ada men, ada warna merah. Kalau disatukan, jangan menyerah, bukan, Pak? Betul. Jangan menyerah. Bagus. Lihat anak-anak. Untuk mengingat materi sebelumnya, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan yang kalian ketahui? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yang saya ketahui, Pak, sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 9. 1. Tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Lampiran. 3. Hal atau perihal. 4. Alamat tujuan. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat, pembuka, isi dan penutup. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. 9. Lampiran persyaratan yang ditentukan. Itu bukan, Pak? Ya, bagus. Berarti masih ingat ya materi sebelumnya tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk kompetensi dasar yang dibahas, yaitu KD 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. KD 4.1, menyajikan simpulan
sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara tulis maupun lisan. Sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini melalui proses pembelajaran materi surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan model inquiry learning dan problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis isi dan aspek kebahasaan sistematika surat lamaran pekerjaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, misalnya membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan ide-ide baru, ya berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik diharapkan pula teliti, objektif, mampu bekerja sama dan terampil dalam menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran dan mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan. Jadi, manfaat ketika kita sudah mempelajari ini, peserta didik, ya siswa-siswi akan mampu membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah kebahasaan dengan sistematikanya yang tepat. Karena nanti pasti ketika sudah lulus sekolah, kalian akan melamar pekerjaan karena ingin kerja kan? Nah, dasarnya inilah ketika kita mau melamar pekerjaan harus mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Untuk garis besar kegiatan di hari ini, ada beberapa kegiatan. Umumnya adalah siswa belajar secara kelompok seperti biasa diskusi ya. Dan kelompok diskusi seperti pertemuan kemarin yang sudah dibuat. Agendanya kita akan ada penjelasan umum tentang materi ini, yaitu mengamati dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditemukan. Mencari berbagai informasi untuk menemukan materi yang dipelajari. Pendampingin oleh guru, Bapak akan mendampingi kalian ketika sedang berdiskusi, berkelompok. Bapak akan melihat keaktifan kalian dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Bapak ketika Bapak keliling untuk mendampingi kalian di Vicon, di Google Zoom masing-masing kelompoknya. Kemudian akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Ada free test dan post test. Jangan takut, ini hanya untuk mengukur pemahaman sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Dan penilaian berupa penugasan seperti biasa ya. Nah, ini lihat anak-anak. Ini adalah free test untuk sebelum pembelajaran dimulai. Pertama, apa saja struktur sistematika surat lamaran pekerjaan? Yang kedua, bagaimana unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Silakan kalian kerjakan masing-masing individu untuk mengerjakan soal ini di buku catatan, kemudian dipoto, lalu kirim japri ke WA Bapak. Ditunggu ya. Bapak kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Nah, sekarang silakan yang sudah mengerjakan pretest untuk segera menyalin di buku lembar jawaban catatan kalian masing-masing. Jika sudah, langsung difotokan ke nomor WA Bapak ya di Japri. Silakan amati gambar di bawah ini. Tebak ayo anak-anak, ini apa, gambar apa? Tinta, surat lamaran pekerjaan. Ya, betul. Kemudian amati gambar selanjutnya. Betul, surat pribadi. Berarti sudah bisa membedakan ya, mana surat lamaran pekerjaan, mana surat pribadi, mana surat resmi yang kedinasan. Silahkan
Cermati contoh teks surat lamaran pekerjaan yang telah Bapak tampilkan di layar ini. Setelah melihat gambar ini, pasti ada suatu pertanyaan yang bisa diolah. Mungkin pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran tersebut? Apakah sudah baik, sudah betul? Harus kita bahas ya di materi kali ini. Untuk lebih memahami, Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang ada di YouTube ya. Ini video pembelajarannya, Iya, Bapak Pak. akan tampilkan. Silahkan Iya, kalian lihat. Gimana tadi sudah melihat video pembelajarannya? Belum? Sudah ya, alhamdulillah setelah melihat video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Ada yang masih ingat dengan surat lamaran pekerjaan itu apa? Ya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat sepanjang 1 halaman penuh yang berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu. Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Jadi, ketika kalian membuat surat, harus benar-benar baik dan benar bahasa dari surat tersebut. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Harus sopan ya. Yang ketiga, bahasa surat memiliki kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan.
Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan, unsur, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini adalah bagian-bagian yang tadi struktur ya, isi sistematikanya. Nah, ini struktur yang tadi kita bahas ya. Pengertian kalimat efektif adalah susunan bentuk bahasa yang diawali dengan awalan bunyi dan diakhiri dengan sesenyapan tanda baca. Berupa ejaan yang disempurnakan, EYD, penulisan bahasa, dan tanda baca yang baik dan benar. Sehingga mudah disampaikan oleh pembaca dan mudah dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara. Beberapa hal yang membuat kalimat menjadi tidak efektif karena adanya kata yang tanpa keterangan yang pasti. Kata-kata tanpa keterangan menyebabkan makna ganda dan menimbulkan salah paham. Maka dari itu, seorang penulis, pembicara harus memperhatikan penulisan bahasa menggunakan kalimat efektif dengan EYD yang tepat, guna tersampainya pesan yang akan disampaikan. Oh iya, kalimat efektif tak berupa kalimat aktif saja, namun bisa dibuat kalimat pasif juga tergantung polanya. Ini syarat kalimat efektif. Silakan kalian pahami yang Bapak jelaskan. Berikut syarat kalimat efektif agar terpenuhi menjadi kalimat sempurna menurut EYD. Yang pertama, memiliki struktur kalimat lengkap. Nah, yang ini kalimat efektif harus mempunyai struktur bahasa yang jelas dan lengkap menurut ejaan yang disempurnakan. Ya, sesuai Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Susunannya juga terdiri subjek, predikat, objek, dan keterangan SPOK yang jelas. Sistematika dan memiliki makna yang jelas. Ketegasan ide topik. Kalimat tersebut langsung menjelaskan subjek, predikat, dan objek secara jelas berdasarkan ide topik yang disampaikan. Yang keempat, kesamaan bentuk struktur. Nah, Bapak sudah kirim ya materi bahan ajarnya. Silakan kalian baca di Google Classroom yang sudah Bapak kirimkan di kelas seperti biasa. Ini adalah soal LKPD yang akan Bapak tugaskan di hari ini. Soal LKPD, hasil pembelajaran kali ini yang akan kalian diskusikan masing-masing kelompok. Ini soalnya ya. Analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan pada surat lamaran tugas yang pertama. Ini gambarnya kalian baca, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ini. Kemudian Bapak akan mendampingi kalian untuk Bapak cek masing-masing kelompok apakah berjalan atau tidak. Nanti akan Bapak cek masing-masing grupnya ya. Siap, Bapak akan dampingi kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Dengan masing-masing kelompok akan Bapak dampingi. Nah, untuk sekarang Bapak ingin cek kelompok 1. Nah, apa yang akan didiskusikan oleh kelompok 1? Bapak ingin mendengar, silahkan. Ada yang mau mengungkapkannya? Bapak akan tetap memotivasi kalian, tetap semangat ya. Bapak akan tetap memotivasi kalian ya untuk berdiskusi lebih semangat kembali. Pokoknya kelompok 1 harus semangat untuk berdiskusinya. Teman-teman, mari kita berdiskusi ya. Kita akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan
sini kan ada pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ada bentuk surat yang standar. Nah, apakah dari surat lamaran yang tadi Bapak sampaikan itu sudah standar atau belum? Nah, yang kedua, apakah surat tersebut sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar? Kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Penyampaian maksud surat pada isi surat. Pemakaian tanda baca koma. Ya, nomor 3, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nomor 4, penyampaian maksud surat pada isi surat. Dan nomor 5, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Nah, selanjutnya, sebelum kita presentasi, Bapak mau menampilkan gambar supaya ditebak kembali ya. Kita permainan kembali. Oke, untuk pertama ini ya. Gambar yang pertama, silahkan kalian lihat gambar tersebut. Dikasih waktu 5 detik. Kira-kira gambar apa saja yang ada angkanya gambar tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, siapa yang menjawab? Pak, saya mau nebak, Pak. 6, 8, 9, 4, 1. Iya, betul. Itu ada angka 6 ya, Pak. Kemudian ada bulatan-bulatan, ada 8. Kemudian di bawahnya itu ada angka 9. Nah, di bawah 9 itu ada angka 4. Nah, ada 4 ini 1 ya. Betul, jawabannya benar. Wah, ini masih gampang ya. Berarti kalian masih fokus ya. Ya, tadi sebelum kita melakukan presentasi, kita sudah melakukan permainan sedikit agar kita bisa fokus kembali. Setelah Bapak tadi lihat jawaban dari kalian, berarti nalarnya, fokusnya kalian masih bisa terjaga ya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah berdiskusi dengan aktif sama temannya. Silakan perwakilan di kelompok 1 untuk menyampaikan pendapat hasil dari diskusi. Iya, tadi kelompok 1 sudah japri ke Bapak dan mengirimkan gambar hasil kerja diskusinya untuk ditampilkan di screen. Oke, Bapak akan menampilkannya di screen layar. Perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jawaban hasil diskusi kelompok kami dari pertanyaan, analisislah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dari contoh teks surat lamaran yang dibagikan. Nomor 1, bentuk surat yang standar. Jawabannya, surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Dan yang nomor 2, bahasa yang baik dan benar. Jawabannya, penulisan lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik, seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan koma. Pertanyaan nomor 3, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jawabannya, karena informasi lowongan bersumber dari media massa, yaitu dari pikiran rakyat. Pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Nomor 4, penyampaian maksud surat pada isi surat. Jawabannya, sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, namun kurang jelas menyampaikan posisi atau jabatan yang diinginkan. Nomor 5, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Jawabannya, pada penutup surat seharusnya setelah kata pimpinan diikuti tanda baca koma. Ya, bagus ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Silakan ada yang mau menanggapi kelompok 2 hasil pendapat dari kelompok 1. Oke, silakan. Saya Pak Sarah mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Setelah saya simak hasil pemaparannya, alhamdulillah sudah bagus Pak
Mengerti Pak, buat saya sendiri. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menanggapi hasil dari presentasi kelompok 1. Bagus ya tanggapannya. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, mari kita lakukan kegiatan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak yang sudah memahami dari pembelajaran hari ini, Bapak beri kesempatan untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah dipelajari sampai saat ini. Silakan boleh menyampaikan pendapatnya. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kaidah kebahasaan surat lembaran pekerjaan. Bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan informatif dan tepat sasaran. Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Melengkapi bagian-bagian surat yang dengan norma bahasa surat atau seperti penulisan unsur, hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, bagus ya hasil kesimpulannya. Silakan sekarang, apakah ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan hasil dari pembelajaran hari ini? Silakan boleh menyampaikan pendapatnya. Pak, saya juga Pak, saya mau menyampaikan ini Pak, hasil pembelajaran hari ini Pak. Dari ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama ada kesepadanan, yang kedua dalam bentuk paralel, yang ketiga penghematan kata, yang keempat kelogisan, yang kelima menurut penalaran, yang keenam kecermatan makna kata, yang ketujuh kepaduan kata. Untuk selanjutnya, mari kita merefleksi hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga dengan merefleksi kita bisa merefleksi pemikiran kita, pembelajaran kita dengan cara apa saja sih yang kita rasakan manfaatnya. Silakan ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, jangan malu-malu. Saya diri saja. Silakan perwakilannya. Setelah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, saya bisa memahami dan bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang nantinya saya akan membuatnya untuk melamar pekerjaan setelah lulus sekolah. Bagus hasil refleksinya. Semoga dengan kita mempelajari surat lamaran pekerjaan ini, kalian diharapkan dalam kehidupan nyata ketika sudah lulus dari sekolah ini, pasti Bapak percaya kalian akan bisa membuat surat lamaran pekerjaan ketika kalian itu sudah lulus dari sekolah ini. Pasti kalian ingin kerja. Nah, manfaatnya dari pembelajaran ini, kalian akan bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasaan. Nah, pasti HRD akan melihat hasil karya tulisan kalian yang berupa surat lamaran pekerjaan itu harus baik dan menarik ya isinya, dan juga harus ada referensi surat-surat yang mendukung untuk tujuan perusahaan yang ingin kalian lamar pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Sudah kita menyimpulkan dan sudah merefleksi. Nah, saatnya kita melakukan kegiatan post test. Nah, waktu awal kan sudah kita melakukan pretest. Nah, sekarang kita akan melaksanakan post test. Nah, untuk post testnya adalah soal formatif individu. Silakan kalian kerjakan masing-masing, mengerjakan soal yang sudah disediakan di Google Form yang Bapak kirim di Classroom ya. Nanti akan Bapak kirim di Google Classroom. Kemudian kalian klik dan isi
soal tes formatif yang isinya ada 10 soal PG. Silakan, ini adalah kegiatan hasil pembelajaran post-testnya. Bapak kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, selesai ya. Nah, setelah kalian sudah melaksanakan kegiatan post-test, alhamdulillah ya, ada peningkatan yang signifikan hasil dari kalian mengerjakan post-test ini. Ternyata ada manfaatnya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa hasil pembelajaran. Untuk RTS selanjutnya kita akan pembelajaran selanjutnya adalah pembahasannya tentang surat lampiran atau mengidentifikasi lampiran yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kegiatan penutup, silakan kita tutup doa oleh Dea. Silakan pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Dea. Ya Pak. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Semoga dengan kita mengikuti pembelajaran hari ini, kalian tetap semangat, jangan patah semangat, dan jangan malas belajar. Walaupun di masa COVID Corona ini, jangan tetap kalian itu jaga kesehatan dan jaga imun dengan banyak makan yang bergizi. Tetap keluar rumah menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan setelah beraktivitas apapun. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.